bodong akun-akun bayaran mereka yang jelas dokter sudah punya buktinya di sini. Dan sepertinya akun-akun sekarang sudah mulai tumbang. Ya, jadi penggiringan opini mereka dengan membayar akun-akun tersebut dari yang sekian juta sampai 3 juta. Ya, itu semua ada buktinya. Jadi untuk gerombolan sirkus ini, ya, dokter tekankan lagi, hati-hati. Ketakutan kalian sudah sangat-sangat merasakan, bukan dokter, semua masyarakat. Ya, jadi kalian sudah mulai melakukan penggiringan opini untuk menjatuhkan kredibilitas dokter. Dan untuk lawyer dari AS ya, juga lawyer dari RG yang ngotot banget, getol banget untuk menjadikan kita dokter tersangka. Kan kalian sudah melaporkan, menyerahkan laporan kalian ke aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum ini sudah bekerja keras. Kenapa kok kalian kok getol banget? Kalau tidak ada bukti-bukti yang mengaitkan dokter, kenapa harus dokter terkait dengan itu semua? Berarti kalian dong nggak percaya dengan kinerja dari kepolisian, betul nggak? Bang Caca. Kenapa? Karena kalian begitu bencinya dengan dokter yang begitu lantang membuka kebohongan kalian ini. Stop sudah ya. Kalian para mafia-mafia skincare ini stop melakukan kebohongan publik. Dan nanti akan ada lagi, satu lagi kebohongan dari owner Flexing yang akan dokter bongkar ke hadapan kalian. Tunggu aja, insya Allah minggu ini akan terbongkar kembali. Jadi dokter tidak akan bisa dibeli. Dok, tadi di dalam diperiksa bawa bukti apa lagi? Bukti baru apa lagi? Buktinya ya bukti-bukti dari rekaman. Ya, bukti semua rekaman yang bisa dilihat oleh teman-teman semua masyarakat yang berjutaan. Dan di sini juga dokter mohon sekali pengawalan dari Bapak Listio sebagai Bapak Kapolri. Di sini sudah sangat terang benderang seperti kayak apa ya, dugaan-dugaannya bahwa permainan dari konglomerasi skincare ini luar biasa, sudah mulai mengotak-atik teman-teman kita di aparat penegak hukum ini dugaannya. Karena kok kayaknya kok cepat banget ya, sedangkan prosesnya dokter ini kok agak lambat karena apa? Dokter sih berharap memang karena mereka bekerja, cuman karena butuh saksi-saksi yang panjang ya guys ya. Jadi kemarin sudah kalian ketahui lihat bahwa beberapa seperti Sela Sokia, Arif Avanda, Hardi Rukmana, siapa lagi? Mitra suaminya, terus siapa lagi 5 aja ya? Siapa? Irfan yang diakui oleh Sela sebagai manajer, itu mereka ngamuk-ngamuk ya. Irfan ngamuk mungkin karena omsetnya juga turun, jadi marah banget sama Doktif ya. Untuk Irfan ya, kan kamu yang bilang mengata-ngatain Doktif pada saat tutup pintu mobil, itu kamu ya, Irfan ya. Jadi kamu yang mengata-ngatain Doktif itu kan sudah Doktif laporkan. Ada lagi guys, 5 lagi dipanggil lagi, tambahan 5 lagi. Jadi itu yang mungkin membuat lama. Jadi Doktif sih berpikirnya ini positif ya, karena banyak saksi yang akan dijadikan tersangka ke depannya. Jadi mereka sekarang sangat-sangat panik. Oke ya guys ya, Dok, dari pihak juga hari ini katanya SS itu dipanggil ke apa namanya ke penyidik hari ini, tapi ditunda nih untuk jadi hari Rabu. Gimana nih kalau dokter sendiri gimana? Kalau dokter sih sampai saat ini nggak tahu ya soal itu, dan untuk laporan apapun dokter nggak tahu ya. Mungkin teman-teman bahkan yang mungkin tahu. Mungkin teman-teman lebih tahu sebenarnya ini terkait panggilannya apa? Apakah memberikan keterangan penjelasan atau atas laporan dokter? Itu juga dokter nggak tahu. Dok, ya kayaknya mengatakan bahwa akibat review yang dilakukan oleh dokter itu sangat berpengaruh sehingga penurunan omset dan peningkatan karyawan. Mungkin gimana dok tanggapannya statement itu dok? Apakah mereka memikirkan kerugian triliunan yang sudah masyarakat rasakan? Bagaimana mereka memberi produk berulang-ulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun dan tidak memberikan hasil atau efek seperti yang mereka janjikan? Apakah mereka perlu memikirkan itu? Bagaimana para emak-emak ART yang berusaha untuk mengumpulkan, menabung uang, meminta ke suaminya dengan harapan oh wajahnya bisa cerah, kulitnya bisa terjadi perubahan, dan ternyata zonk. Dan apa yang penjual lakukan? Mereka bilang, oh itu belum ada hasil karena baru 1 pot. Mereka beli 2 pot, 3 pot, 4 pot. Tetapi itu semua hanya bentuk penipuan ke masyarakat. Seharusnya yang dilakukan adalah perbaikan. Seperti yang misalnya terjadi di kasus Dr. Angel. Mereka melakukan perbaikan kok. Mereka membuang, menarik, gitu, menghancurkan, dan mereka memproduksi yang baru. Dan sekarang di mana? Omsetnya membludak. Gitu. Jadi tujuannya dokter cuma satu, perbaikan. Jangan ada masyarakat lagi yang tertipu. Proses ini sudah terjadi bertahun-tahun guys. Masyarakat ini sudah dibodohin bertahun-tahun. Gitu. Mau sampai kapan? Gitu. Ya dokter muncul dengan segala resiko. Mungkin ya ada yang sekarang terjadi opini, silahkan.
Eki. Penyidik akan membuktikan. Tapi jangan dilaporin Dok, kan ada pasal yang hilang, Dok. produksi yang lain nggak, Dok? Tentang bahkan tadi dokter juga sempat konsultasi juga, apalagi untuk produk-produk yang tidak memiliki izin edar Badan POM atau yang dengan jelas dokter pada saat melakukan uji lab positif mengandung merkuri, itu pasti dokter akan lantang bicara. Dan apa akibatnya? Pasti bakalan ada buzzer-buzzer yang lebih gencar menyerang dokter karena mereka sudah ingin penjualan merkuri mereka, skincare mereka yang berbahaya menjadi tidak ada. Itu udah mau memberantas mafia skincare atau gimana sih? Banget, banget. Itu memang tujuan dari awal dan akan tetap terus dokter lakukan. Dok, kan ada pasal di persekusian itu ada pasal pelecehan seksual yang hilang. Enggak, tetap ada. Jadi pasal pelecehan seksual itu tetap ada karena kalian bisa lihat kan bagaimana mereka amnesia, mereka bilang tidak menyentuh, tidak tersentuh, sedangkan jelas banget dilihat oleh jutaan masyarakat. Ya, ada buktinya. Apa yang kalian mau elakkan? Untung semua itu terlihat dengan jelas. Jadi nggak bisa lagi mereka ngeles. Yang jelas terkait dengan kejadian tanggal 17 itu, yang pertama kita laporin pasal 335. Selanjutnya begitu kita review lagi, review dengan bukti-bukti yang ada, maka muncul pasal-pasal berikutnya yang kebetulan kita sudah laporkan ke sini, dan itu sudah beberapa panggilan dari tim penyidik untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan yang kita telah buat. Itu aja sekarang saat ini. Tapi terkait opini-opini yang terjadi selama ini, yang ada sekarang ini terkait bagaimana dokter ataupun dokter ini kok belum bisa dijadikan tersangka. Saya mohon sebagai kuasa hukum, tim kuasa hukum dokter kepada senior saya ingin menyampaikan, mohon kepada senior ini, apabila memang Senior ini kan Pak Ilianus ya. Pak Ilianus, sampaikan aja Pak Ilianus ya. saya Jadi, mohon, apabila memang beliau percaya dengan jalannya hukum ini terkait dengan laporan yang sudah dibuat oleh kliennya, kami mohon percayakanlah kepada teman-teman penyidik dari Polri atau dari Polda ini. Iya. Jadi jangan seakan-akan ingin memberikan tekanan-tekanan kepada para penyidik ataupun para petugas hukum kita, Polda ataupun Polri. Ini untuk memberikan tekanan kepada penyidik agar dokter ini menjadi seorang tersangka. Padahal bukti-bukti yang telah diperlihatkan selama kita di pemeriksaan, alhamdulillah pendapat saya, rekan dari tim juga, tidak ada yang menyangkut sama sekali dengan dokter. Itu aja yang saya ingin garis bawahi. Dan saya juga ada sedikit menyampaikan pesan juga untuk Pak Ilianus ini ya. Kemarin beliau sempat berstatement bahwa kenapa handphone DS bisa diambil. Itu adalah suatu hoax ya guys. Itu adalah pemberitaan yang sangat hoax ya. Jadi sedangkan dokter juga tantang, tapi ternyata sampai sekarang beliau tidak memberikan klarifikasi. Ya, jadi dan untuk kasus yang dari AS, jadi dokter jelasin ya di sini ya kenapa dokter dilaporkan oleh AS ya, mungkin teman-teman pada belum tahu, itu cuma dijelasin. Jadi begini, AS itu melaporkan dokter karena AS merasa tersinggung atas tulisan dokter atau konten dokter yang di situ menulis bahwa fix bukan dokter, just tipper ya. Jadi di situ beliau tersinggung dengan sebutan bahwa dia bukan dokter. Nah, yang dokter tekankan, apakah seorang dokter boleh melakukan just tipper? Jadi, jelas jejak digital dia adalah seorang just tipper. Ya, dan mungkinkah jika dokter membuka kebenaran itu bisa dikenakan dengan pencemaran nama baik, Bang Caca? Setuju. Ya. Bisa kita kaitkan dengan pencemaran. Jadi begini, jika memang dokter ini membuka suatu kebenaran dan untuk kepentingan publik, maka pencemaran nama baik itu akan gugur dengan sendirinya. Jadi jangan juga ngotot, kenapa kok nggak naik klien Anda itu memang just tipper. Ya, itu sudah ada jejak digitalnya, itu fakta. Jadi Anda pun harus menerima kenyataan bahwa klien Anda adalah just tipper dan seorang dokter tidak boleh melakukan just tipper.
gitu. Itulah makanya. Jadi nanti kan juga prosesnya kan ada yang namanya saksi ahli juga ya. Jadi kalau misalnya kasusnya pun tidak akan naik, ya harus diterima dengan lapang dada. Bukan dengan menggiring opini, akhirnya bilang, nah kalian lihat kan siapa mafia skin turunnya sehingga kasusnya nggak naik. Jadi yang dokter kesayangkan Anda ini adalah seorang lawyer, bahkan senior ya, senior Bang Caca ya. Tapi kenapa perilaku Anda, perkataan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda adalah seorang lawyer yang benar-benar berkualitas seperti itu? Kenapa? Pertanyaannya dokter. Gitu. Anda memberikan informasi yang sangat menyesatkan. Handphonenya adoptif lah, dibilang dokter juga diduga mafia, apanya? Itu sudah cukup, jangan menyeret-nyeret opini ke masyarakat, akan kembali ke diri Anda sendiri. Ya, Oke. Terima kasih ya guys ya. Selamat berpuasa. Selamat buka puasa. Selamat berpuasa. Buka puasa yuk. Buka stop. Apa sih? Di dua ada enggak? Ya kalau dari akunnya dari yang diduga akunnya buzzer-nya dari DRL itu ada 2. Ya, ada 2. Jadi akun dari podcast itu namanya ya, itu akun dari duganya, itu akun dari buzernya DRL. Itu dia nyebutnya MK dan SP. Yang dokter ditanyakan apa hubungannya antara Mahkamah Konstitusi dengan Bang Surya Paloh, di situ dimasukin. Coba ada dokter mau tanya, ada tuh MK, SP, ya. Coba dokter tanya MK itu apa maksudnya? Mahkamah Konstitusi. SP siapa? Bang Surya Paloh, gitu loh. Kalian jangan ngada-ngada deh. Bikin skema, ngikutin dokter yang bikin skema tapi ngada. Nggak ada dasarnya gitu. Yang dibilang sebagai apa pensupport ya itu 1 miliar itu kan udah ada semua, nggak lucu. Jadi sekarang udah ada. Ada lagi DS itu siapa? Bang Denny Sumargo. Bang Denny Sumargo juga ya dibilang ya sebagai micro influencer. Jadi di sini Bang Denny Sumargo tuh bukan micro influencer, beliau tuh mega ya. Terus siapa lagi dibilang VR itu Teh Vera. Jadi aliran dananya itu ke mereka, ke Teh Vera lah, ke si dokter Nanang Masrani lah, ke siapa itu dokter tuh ngakak ngeliatin itu. Maksudnya apa sih kalian semua ini? Gitu loh. Kok bikin skema kok bisa seperti itu? Jadi guys, masyarakat, yuk kita buat bareng-bareng untuk semakin cerdas. Yuk kita lihat fakta ya, bukan giringan opini, bukan ya. Oke, makasih. Tapi dok. Masih. Masa dari ini aja. Nanti kalau pakai total kita pakai aja. Ganti-gantian biar nggak bosan kita. Oke, yuk, udah yuk. Live-nya udah. Udah, Dok. Jangan ngomong, Dok. Banyak yang live. Tapi dok, daripada Awas banget. Ini sini. Tapi kalau dokter sendiri gimana nih dok? Apalagi mana dok? Kalau dokter sekarang kasusnya seperti apa? Kalau memang bermasalah, pasti kasusnya akan berjalan. Sekarang apa yang terjadi? Itu kadang dokter tetap aja selesai gitu ya. Oke. Tapi dok, udah mau buka puasa nih. Udah yuk. Nggak ada. Tapi banyak nggak ada dan tidak bisa dibuktikan. Ya. Tapi banyak yang menilai karena bermula awalnya karena endorsement doang dok. Gimana dok? Dok, mobilnya sebelah kiri ya? Dok, mobilnya kiri dok. Mobilnya sana dok. Maju, tarik aja bu. Dok, maju sini. Mobilnya ke situ jadi kelihatan. Sini dok, maju aja dok. Pas. Mobil lo ya. Mas mobil. Woi. Mas mobil. Udah, jangan bawel. Makanya dokter dokternya kemana, katanya ada barcode, baru tahu semua ya. Jadi jangan lagi, bahkan kan kasusnya dokter ada kaitannya dari omongannya kita sendiri, tapi mereka menggiring luar biasa seolah-olah dokter memang terkait dengan ini. Udah jangan pada panik ya, kalian jangan pada panik. Udah Almer Skincare nikmatin aja prosesnya ya.
perbaikin produk kalian. Ya, kalau masyarakat akan melihat kalau kalian masih menjual produk-produk seperti itu atau menggiring opini, masyarakat dijamin nggak akan lagi percaya dengan produk yang kalian jual. Jadi maksudnya memang tidak ada hubungan sedikit pun dengan Nggak ada, pembahasan ini ya. nggak ada sama sekali. Oke, Mungkin yang terakhir supportnya untuk terakhir dari tadi terakhir supportnya dokter. Ya, oke ya, udah pokoknya